Shalom Jemaat GKNS yang ada di rumah. Kita kembali lagi di ibadah online di minggu terakhir pada bulan April ini. Mari kita sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Sama-sama kita menyatakan kalau Tuhan kita satu-satunya yang kita andalkan. Dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita nyatakan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lebih sungguh lagi kita menyatakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan sungguh-sungguh kita menyatakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau
mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Engkaulah sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Kalau sebentar kami mau lebih lagi untuk memuliakan Engkau, memuji nama-Mu Tuhan. Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Saudara masih siap untuk memuji Tuhan lebih lagi tekan tentunya. Kita mau kasih sorak-sorai untuk Tuhan kita mau nyatakan kalau Tuhan kita terbesar dan termulia. Amin. Jemaat GKNS sekalian, kita mau
Siapkan hati kita, kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk mari sama-sama kita mau menyatukan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Curah, ampuniku akan dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku akan dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah,
persilahkan kepada hambanya untuk membawakan firman Tuhan. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita akan berdoa sebentar. Mohon berkat pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan ini. Kalau Tuhan masih beri kami kesempatan untuk kami beribadah Tuhan, walaupun secara online, kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk melawat setiap kami. Bagi jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan, Engkau sendiri yang boleh hadir dan memberkati pada saat ini. Mohon pimpinan Roh Kudus, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, salam semangat, salam sehat di dalam Tuhan, karena Allah kita tetap boleh memberkati dan memeliharakan kehidupan kita. Amin. Dan kita percaya bahwa dimanapun berada, Allah selalu hadir dan Allah sanggup memberkati, memeliharakan kehidupan kita masing-masing, semua keluarga-keluarga dimanapun berada pada saat ini. Jemaat yang Tuhan kasihi, di pagi hari ini kita akan membahas tentang firman Tuhan dengan sebuah tema yang kita mungkin sering mendengar ya, tema ini atau maksudnya kata-kata ini, yaitu temanya berbahagia. Nah, kalau kita dengar dengan tema dengan kata sebuah berbahagia, kita mulai akan merenung. Apakah di saat-saat ini kita berbahagia? Apakah di masa pandemi ini kita bisa berbahagia? Apakah ini akan menjadi sebuah barang yang langka di dalam kehidupan kita? Jemaat yang Tuhan kasihi, suka tidak suka, memang keadaan pada saat ini khususnya masa pandemi ini ya akan mempengaruhi mungkin tingkat kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Ya, semua manusia di seluruh muka bumi ini. Tapi ada hal yang penting pada saat ini, justru memang jangan sampai ya berdampak luas di dalam kehidupan kita, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Nah jemaat yang Tuhan kasihi, kita pagi hari ini akan belajar tentang sesuatu, tentang berbahagia ini. Ya, ayatnya di dalam Lukas 11 ayat yang ke-28, di sana dikatakan, ia berkata, atau di sana ia itu adalah Yesus. Ia berkata, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman dan memeliharanya. Jadi yang berbahagia, kata Yesus, adalah yang mendengar firman dan memeliharanya. Memelihara berarti menjaganya, menghidupinya, memegang janji-janjinya, tetap teguh, tidak goyah, sesuai dengan janjinya. Tuhan katakan akan berbahagia. Nah itulah yang berbahagia katanya. Nah kalau kita lihat kata-kata itu, Yesus menyampaikan itu ada hubungannya sebenarnya ayat di atasnya. Ayat di atasnya nanti kalau baca, ada seorang perempuan yang menyampaikan sebuah pernyataan. Ya, sebuah pernyataan dikatakan kepada Yesus, berbahagia ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Jadi berbahagialah ibu itu. Ya, kata seorang perempuan. Tapi Yesus menjawabnya dengan kata lain. Yang berbahagia dialah yang mendengar firman dan yang memeliharanya. Jemaat yang Tuhan kasihi, manusia punya standar dari kebahagiaan. Ya, bahagia kalau punya ini, bahagia kalau punya itu, bahkan bahagia kalau menikah. Makanya ada yang mengucapkan selamat berbahagia. Semua kan begitu, kalau ada yang menikah kita memberikan sebuah ucapan selamat berbahagia, selamat berbahagia. Ya, atau kita bahagia ketika kalau seorang anak misalnya dia berbahagia kalau mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Bahagia itu berbagai macam, berbeda-beda setiap orang. Ya. Nah jemaat yang Tuhan kasih, tapi Yesus memiliki sebuah standar juga. Yesus memiliki sebuah standar juga. Salah satunya dikatakan berbahagia dialah orang yang mendengar firman dan memeliharanya. Mari jemaat yang Tuhan kasih kita renungkan apa yang Tuhan Yesus pesankan. Ya, khususnya di masa pandemi ini, masa-masa yang sulit ini, kita tidak bisa menutup mata, semua membingungkan, semua mencemaskan, semua mengkhawatirkan. Apakah itu akan mempengaruhi tingkat kebahagiaan kita? Ya, akan mempengaruhi. Tapi
memang Yesus nasihatkan ya untuk kita bisa memiliki kebahagiaan itu, ya, tidak menjadi tergoyahkan. Nah, ada satu hal ini Yesus pesankan untuk ya mendengar firman dan memeliharanya atau memegangnya, menghidupinya, mempercayainya. Ya, kepada siapa lagi jemaat yang Tuhan kasihi, di saat-saat ini kita bisa memberikan memegang sebuah ada penghiburan, ada kekuatan, ada pengharapan. Ya, selain kita belajar untuk tetap percaya, langit dan bumi lenyap, tetapi setiap perkataan Tuhan, ya dan amin. Waktunya semua akan digenapi apa yang Tuhan firmankan. Jadi tetap teguh pada pagi hari ini, apa yang Tuhan mau pesankan saat ini untuk kita mendengar akan firman-Nya dan kita memeliharanya. Jemaat yang Tuhan kasihi, kalau kita dengar dengan kata sebuah bahagia, ya bermacam-macam. Dan ini ada hal yang menarik, ada sebuah survei yang dilakukan oleh sebuah badan dari PBB yaitu UNICEF, ya, badan yang menangani tentang kesejahteraan untuk anak-anak begitu. Nah, di sana UNICEF ini melakukan sebuah survei untuk anak-anak yang paling bahagia itu ada di negara mana, ya. Dari survei ini terpilihlah akhirnya 10 negara tingkat tertinggi, ya, dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Ada 10 yang terpilih, yang paling tinggi di sana dikatakan adalah negara Belanda. Negara Belanda memiliki tingkat kebahagiaan anak-anak yang tertinggi, ya. Punya teliti, kenapa? Ya, salah satu faktornya memang kesejahteraan, terjamin kesejahteraannya, ya. Keluarga-keluarga seperti demikian, kesejahteraan akhirnya pengaruh buat kesejahteraan anak-anaknya, ya. Terus tingkat pendidikan yang baik, begitu. Tapi ada hal yang penting dan yang menarik. Ternyata di negara Belanda ada sebuah moto yang dicanangkan, ya, itu untuk diterapkan, yang disebut happy parents have happy kids. Jadi orang tua yang bahagia akan mempunyai anak-anak yang bahagia. Jadi di sini sebenarnya sumbernya adalah dari orang tua. Dan akhirnya pemerintah di sana memperhatikan bagaimana supaya keluarga ini bahagia, mulai diperhatikan dari orang tuanya. Makanya di sana menetapkan pekerjaan itu tidak boleh lebih daripada 30 jam per minggu. Ya, 30 jam per minggu. Kalau dihitung-hitung misalnya 1 minggu 7 hari, Sabtu dan Minggu berarti tidak dipakai karena libur, weekend, anggap sampai Jumat bekerja 5 hari. Berarti kalau 30 jam per minggu, 30 jam berarti dibagi 5 hari itu, berarti 1 hari kerja hanya 6 jam. 1 hari kerja hanya 6 jam. Ya, jadi kalau jam 8 kerja, jam 2 sudah pulang. Kenapa? Karena pemerintahan di sana memperhatikan supaya keluarga-keluarga orang tua ini dekat dengan anak-anaknya. Ya. Dan ini memberikan sebuah dampak dan pengaruh yang positif. Makanya itu menurut hasil penilaian daripada UNICEF seperti begitu. Apakah itu penting? Ya, mari jemaat kita kunyah ya semua. Ini kan hasil survei saja, ya. Bahkan di negara-negara yang lain ada Norwegia, ada Belgia, ada Jerman, Luxembourg, ada Swiss, itu yang di 10 itu ya. Ada Irlandia, begitu. Ya, ini mungkin sepertinya kayak di daerah Eropa ya. Di daerah Eropa. Ada Finlandia, begitu. Tapi setelah diteliti, diperhatikan, saya perhatikan ternyata ya salah satunya mereka menekankan untuk kebersamaan keluarga dengan mengurangi jumlah jam kerja. Ya, ada bahkan negara yang lain 27 jam per minggu. Jemaat, maksudnya apa sih dari semua ini? Ya, ini kita hanya berbicara tentang salah satu survei saja. Jadi penting ada sebuah kebersamaan, ya, kebersamaan yang dibangun itu salah satunya. Bahkan hal yang kedua misalnya selain kebersamaan yang perlu dibangun untuk membangun sebuah kebahagiaan. Nah, jadi jemaat kita penting
Untuk kita bahagia itu salah satunya coba bangun kita kebersamaan ya. Keluarga, suami, istri, orang tua, anak-anak. Itu penting, jangan sampai renggang. Usahakan cari waktu-waktu yang bisa bersama-sama begitu ya. Kalau kita bisa misalnya melakukan misalnya kalau suami dan istri, misalnya saya dengan istri saya, kadang kita ke tempat yang dulu pernah ketika misalnya sedang pacaran ya, atau ya waktu di sana, kita pernah makan di sini loh ya, ingat nggak? Jadi kita ya seperti napak tilas begitu. Ya itu hal-hal yang mungkin sederhana ya, tapi perlu dibangun sebuah kebersamaan. Jemaat, yuk jangan kita kehilangan hal-hal yang demikian ya, khususnya di dalam lingkungan keluarga, lingkup yang lebih luas lagi di tempat di mana kita bekerja, tempat di mana kita ada di dalam kebersamaan dimanapun. Ya, itu penting sebuah kebersamaan itu perlu terus dibangun. Nah itu nilai-nilai yang sebenarnya saya pelajari, saya dapat kok di sana negara-negara yang bahagia itu anak-anaknya seperti yang demikian. Dan yang lain misalnya di Norwegia tidak boleh ada kata-kata keras secara verbal. Akhirnya memang anak-anak di sana bahagia. Kenapa? Tidak ada perundungan, tidak ada kata-kata verbal keras dari orang tua. Karena kalau itu terjadi di sana hukumnya udah langsung, itu pidana. Begitu ya, walaupun hanya nasihat dengan cara yang keras, yang kasar begitu, itu akan langsung masuk ke pidana. Nah itu kita belajar saja untuk hal-hal seperti demikian. Nah jemaat, kita balik lagi kembali pada saat ini. Di dalam hidup ini banyak standar-standar untuk bisa kita menjadi bahagia. Begini bisa menjadi bahagia, aturan begini bisa menjadi bahagia, semua bahagia, kalau ada ini, kalau ada itu bahagia. Ya. Tapi kembali lagi sekarang kita belajar dari sisi yang lain. Apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang firman katakan. Jadi kalau bahagia katanya adalah orang yang mendengar firman dan memeliharanya. Apa yang Tuhan katakan pada saat ini di dalam Matius 5 ayat yang ke-6 ya. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jemaat yang Tuhan kasihi, adakah sesuatu hati kita sekarang tidak puas? Ya, kita perlu ada sesuatu. Memang ada hal yang sebenarnya Tuhan ingatkan kepada kita. Dunia ini tidak bisa memuaskan kita. Keadaan dunia nggak bisa memuaskan kita apapun. Terbatas ya, sekalipun kita mungkin sudah mendapatkannya. Ya, tapi di sini Tuhan Yesus katakan berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bahkan di dalam Mazmur 1 di sana dikatakan ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, jadi jangan dengar nasihat orang fasik. Orang fasik itu orang yang nggak mengenal Allah. Ya, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Dan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya. Tetapi yang kesukaannya, jadi yang berbahagia itu masih koma. Yang berbahagia itu adalah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan firman itu, Taurat itu siang dan malam, maka apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dia akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya. Daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jemaat, kayaknya kalau dengar kok enak banget ya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya kita kunyah di sini. Jemaat yang Tuhan kasihi. Berhasil itu bukan berarti semua yang kita doakan itu kita akan dapatkan. Tidak. Ya, berapa minggu lalu saya pernah sampaikan. Ada doa-doa yang tidak didengar dan tidak dijawab. Ya, seperti Yesus di Taman Getsemani minta cawan ini berlalu tapi nggak dijawab. Jemaat yang Tuhan kasih, ada hal-hal pada saat ini, maksudnya apa ya? Kita itu pada akhirnya kita akan bahagia.
Kalau kita benar-benar merenungkan firman Tuhan, merenungkan apa yang sebenarnya Tuhan mau di dalam kehidupan kita, yang Tuhan mau ya, yang dalam kehidupan kita. Ya, kita lembut akhirnya mau mendengar apa yang sebenarnya Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, itu Tuhan katakan akan berbahagia. Jadi poin yang pertama di sini yang paling penting ya untuk kita berbahagia adalah untuk kita cinta atau kita suka akan firman Tuhan. Ya, seperti apa yang Yesus katakan dan memeliharanya. Yuk jemaat yang Tuhan kasihi, ya tetap kita belajar untuk berpegang kepada firman Tuhan, kepada janji-janji Tuhan. Ya, untuk memberi kekuatan kepada diri kita. Nah, yang kedua apa yang disebut dengan berbahagia? Yesus ajarkan, yang berbahagia adalah di dalam Matius 5 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jemaat yang Tuhan kasih, setelah kita renungkan, orang miskin di hadapan Allah, dialah akan memiliki kerajaan surga. Nah, apa itu kerajaan surga? Kita harus tahu dulu, ya. Kerajaan surga Tuhan katakan itu bukan soal perkataan, tetapi soal kuasa. Ya. Kuasa. Bahkan kuasa di dalam pengkhotbah salah satunya adalah kuasa untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Bahkan ketika makan dan minum saja engkau bisa menikmatinya. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan berikan kuasa untuk menikmatinya. Jemaat yang Tuhan kasihi, ada kuasa yang Tuhan berikan untuk kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Itu kuasa yang Tuhan berikan. Kerajaan surga apalagi? Tuhan katakan, kerajaan surga itu berbicara tentang damai sejahtera, itu berbicara tentang sukacita, ya, dan itu berbicara tentang kebenaran oleh Roh Kudus. Damai sejahtera dan sukacita, itu kerajaan surga. Jadi memang kita akan berbahagia kalau kita miskin di hadapan Allah. Kita akan ada damai sejahtera, kita akan ada sukacita, kita akan ada di dalam kebenaran kalau kita miskin di hadapan Allah. Apa itu jemaat yang Tuhan kasih? Kita miskin di hadapan Allah. Ya bukan berarti kita nggak punya apa-apa di hadapan Allah itu berbahagia. Bukan itu maksudnya. Ya jemaat yang Tuhan kasih. Tetapi berbicara tentang sebuah sikap hati. Sikap hati yang kita berkata sekalipun kita punya ini punya itu, kita punya satu sikap hati, kita ini sebenarnya nggak ada apa-apanya. Ya, kita nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Bahkan Daud, dia pernah berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, terpujilah Tuhan, karena aku ini beserta dengan keluargaku bisa sampai sebegini adanya dengan segala keberadaannya. Ya, karena Daud diangkat akhirnya menjadi raja. Bahkan dengan segala kemewahan dan kemegahannya. Ya. Itu semua oleh karena Engkau. Ya. Jemaat yang Tuhan kasih itu doa daripada Daud. Nanti baca di dalam firman Tuhan. Ya. Kenapa Daud sangat Tuhan sukai begitu, ya baca nanti dalam kitab Mazmur. Bukannya Daud tidak pernah lemah, bukannya Daud tidak pernah gagal. Semua kita pernah mengalami sebuah kegagalan, tapi yang paling Tuhan sukai adalah hati Daud ini lembut. Ya, hati yang selalu dia merasa haus kepada Tuhan. Makanya banyak baca di dalam Mazmur itu tentang seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ya, jemaat yang Tuhan kasihi, Tuhan sangat senang kepada orang yang punya sikap hatinya miskin di hadapannya. Yang selalu mengatakan, Tuhan aku gak ada apa-apanya tanpa Engkau. Ya, I am nothing but you are everything. Tuhan, itu Tuhan senang, Tuhan suka. Sekalipun kita ada, sekalipun kita bisa, sekalipun kita mampu, kita selalu memiliki sikap rendah hati, Tuhan tanpa Engkau aku gak bisa berbuat apa-apa. Itu miskin di hadapan Allah. Nah orang ini akan bahagia. Tapi selama kita berpikir dengan semua kekuatan kita, kemampuan kita, kebisaan kita, pada satu titik kita akan merasa tidak bahagia.
Kenapa? Karena itu bertolak belakang dengan hukumnya atau dengan apa yang Tuhan sebenarnya nyatakan. Jadi kalau kita mau bahagia, yang kedua, pertama kita cinta akan firman-Nya. Yang kedua, kita miskin di hadapan Allah. Ya, tidak selalu merasa diri benar, merasa diri bisa. Ya, sekalipun sebenarnya memang benar dan bisa, tapi sikap hati kita selalu berkata, Tuhan, tanpa Engkau aku nggak ada apa-apanya. Tanpa Engkau aku nggak punya apa-apa. Begitu jemaat yang Tuhan kasihi. Ya, nah ada satu cerita pada saat ini. Ya, sebuah kisah, ada seorang orang tua yang menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Dan ketika anak ini sudah hampir selesai dan ketika akan diwisuda meraih sebuah gelar arsitek. Dan akhirnya papahnya telepon, nak, ya nanti pulang ya. Ketika pulang ya nanti akan diajak ke gereja begitu. Dan ketika anaknya ini pulang, papahnya ini punya kebun kan. Punya kebun, ada kebun buah, sayur dan lain sebagainya. Dan akhirnya anak ini ketika pulang, nak, Tuhan tuh sudah berkati engkau, pelihara engkau berhasil. Nanti jangan lupa ya, engkau bersaksi, ya, engkau bersaksi, engkau ceritakan di gereja. Dan apa jawab anak ini? Pak, yang penting tuh sekarang ini, Pak. Kedua, Pak, ini. Ya. Uang, di sini ada otak. Wah, papanya diam merenung. Kok jawabnya begini anaknya? Akhirnya dibawa jalan-jalan di kebunnya. Dan ketika jalan-jalan, akhirnya dia lihat itu buah semangka. Buah semangka itu kan merayap begitu ya, itunya di bawah ataupun naik. Anak ini bilang, Pak, coba lihat Pak itu. Buahnya besar, batangnya kecil. Menurut ilmu arsitek ini tidak layak, tidak pantas. Ya, mestinya batangnya besar. Kalau buahnya besar, batangnya harus besar. Ini menurut hitungan arsitek tidak tepat. Aduh, nak, jangan bicara begitu. Ya, akhirnya papahnya, yuk kita jalan lagi, jalan. Dan ketika jalan, kemudian ada sebuah pohon yang besar, batangnya besar. Ya, ternyata itu pohon buah kenari. Kenari tahu ya, buahnya sebesar-besar begini. Anaknya itu bicara lagi. Pak, lihat, batangnya besar ini sekarang. Buahnya kecil-kecil. Mestinya buahnya besar. Ya, mestinya buahnya besar. Ketika ngobrol-ngobrol begitu di bawah pohon kenari itu, apa yang terjadi? Satu buah kenari jatuh, tepat jatuh di atas kepala anak itu. Papahnya dapat hikmat. Apa yang dikatakannya? Nak, bayangkan kalau buah kenari itu sebesar buah durian, bagaimana kepala kamu? Singkat cerita, jemaat yang Tuhan kasihi, di sini kita belajar, ya sebisa-bisanya kita, sepandai-pandainya kita ini nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita harus mengakui itu. Ya, bahkan di dalam Amsal katakan kalau kita mau sehat, ya percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri dan akuilah Tuhan. Luar biasa. Itu nanti baca di dalam Amsal. Ya. Di sana dituliskan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, akuilah Tuhan di dalam segala lakumu. Nah, itulah jemaat yang Tuhan kasih. Sikap yang kedua kita perlu bangun kalau mau bahagia. Miskin di hadapan Allah. Ya, dan yang terakhir, ya menjadi pesan kita adalah kalau mau bahagia apa? Ya, itu di dalam Matius 24. Ya, di dalam Matius 24 kalau nanti jemaat baca Matius 24 ayat yang 46, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang.
Berbahagialah hamba yang didapatkan sedang melakukan tugasnya, yang ditugaskan oleh tuannya ketika nanti tuannya itu datang. Jadi tuannya ini akan mau pergi ke luar negeri lah seperti begitu, pergi dan beri tugas kepadanya, tolong kamu beri makan orang-orang yang ada di semua ini ya, tugasnya memberi makan begitu ya. Nah, dikatakan berbahagialah orang yang dikasih tugas ini ketika nanti tuannya datang, dia itu sedang melakukan tugasnya, bukan sedang melakukan hal-hal yang lain. Bahkan di ayat di bawahnya ada malahan hamba yang tidak baik itu mulai mukul saudaranya, mulai mukul orang-orang, mulai melakukan hal yang tidak benar seperti begitu. Jemaat yang Tuhan kasihi, pesan yang saat ini, mungkin ini sepertinya tidak berbicara tentang bahagia saat ini ya. Kalau yang dua tadi itu tentang berbicara bisa bahagia kita alami pada saat ini. Tapi kalau yang saat ini berbicara akan berbahagia ketika nanti tuannya itu datang. Ya, mereka akan diberikan kepercayaan yang lebih tinggi lagi. Nah kalau Tuhan datang, kita ini adalah hambanya, kita semestinya tetap ada di dalam iman kita. Kita semestinya tetap ada di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita sebenarnya tetap bisa melakukan hal-hal apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa melakukan apa yang bisa memberkati akan sesama. Ya, jadi jemaat yang Tuhan kasihi, kalau kita berbicara tentang hubungan antara Tuhan dengan kita sebagai hambanya, jangan selalu berpikir harus ada di gereja begini, jemaat yang Tuhan kasihi. Ya, di mana kita berada, ya, kita bisa memberi nasihat, kita bisa memberi penghiburan, kita bisa memberikan kekuatan, apapun yang kita bisa lakukan. Yesus katakan kepada orang, kepada sesama, engkau sedang melakukannya untuk aku. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, yuk tetap semangat ya di dalam kondisi apapun pada saat ini. Mari kita tetap berinvestasi kerajaan surga. Artinya melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara bagaimanapun hikmat yang Tuhan berikan untuk kita tetap bisa berkarya bagi Tuhan dengan cara melayani akan sesama dengan cara yang berbeda-beda sesuai yang Tuhan berikan hikmat buat kita semua. Amin. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, Tuhan memberkati kita semua. Jadi bagaimana kita bisa berbahagia? Cinta akan firman-Nya. Miskin di hadapan Allah. Lakukan tugas selama masih ada kesempatan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami mengakhiri Tuhan di dalam ibadah Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur apa yang Tuhan sudah ingatkan kepada kami semua Tuhan melalui setiap firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Bapa dalam surga kami belajar untuk terus membuka Tuhan kan hati kami. Selagi Tuhan waktu dan kesempatan hidup dan nafas Engkau berikan. Tuhan biarlah kami tetap bijak kepada diri kami sendiri. Untuk kami Tuhan terus selalu memeriksa akan diri kami sendiri Tuhan. Untuk kami boleh tetap ada di dalam jalan-Mu, di dalam kehendak-Mu. Bahkan di dalam kami melakukan apa yang menjadi Tuhan. Tugas yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Bahwa dimanapun berada Tuhan. Semua ada tetap di dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Tuhan tetap memberikan semangat untuk terus Tuhan. Kami menjaga iman, kami terus bergerak Tuhan melangkah. Dan kami terus Tuhan untuk menabur selagi itu ada kesempatan Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Biarlah berkat-Mu turunkan atas kami semua Bapa. Kami mohon Tuhan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucapkan syukur. Dan semua yang diberkati Tuhan kita sambut katakan amin. Shalom jemaat yang Tuhan kasih, Tuhan berkati. Good News edisi Minggu 25 April 2021 dengan tema Kuasa Kesepakatan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Dalam Matius 18 ayat 19. Seekor kuda mampu menarik beban seberat 100 kg. Logikanya, 2 ekor kuda pasti bisa menarik beban sebesar 200 kg. Namun, pada kenyataannya,
Mereka sanggup menarik beban lebih dari 200 kg dengan catatan tarikan itu harus dilakukan dalam arah yang sama dan tidak boleh berlawanan arah. Seekor semut tidak dapat mengangkat seekor kecoa mati sendirian. Namun, jika dia bersama semut-semut lain, mereka pasti mampu mengangkat benda yang jauh lebih besar dan lebih berat dari dirinya. Ada kuasa yang muncul dalam kesepakatan yang mana kekuatannya jauh lebih hebat daripada kekuatannya sendiri. Pengkhotbah menegaskan kebenaran ini di pasal 4 ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Kesepakatan yang berkuasa itu hanya terjadi jika didasarkan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Jaminannya adalah Yesus hadir di tengah-tengah kita, dan jika Dia hadir, maka Bapa yang di surga akan mengabulkan permohonan kita karena Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Tidak perlu lagi ada keraguan, kebimbangan, ketakutan, sikap pesimis bercokol dalam kehidupan orang beriman. Pengumuman selanjutnya, selamat ulang tahun. Untuk yang pertama, Gisela Natania, tanggal 27 April. Kemudian Jedediah Vanuel, tanggal 28 April. Lalu Ibu Pendeta Yohana Jacoba Peter, 29 April. Lalu Ibu Ruth Esther, 30 April. Dan yang terakhir Bapak Hari Santoso, 1 Mei. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat yang Tuhan kasih, kita menghadap ke hadirat Tuhan, kita mohon berkat Tuhan di akhir ibadah pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan di penghujung ibadah ini. Tuhan, sebelum kami menerima berkat daripada Engkau, kami boleh menaikkan setiap doa-doa pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan. Bagi setiap khususnya saudara-saudari kami Tuhan yang berulang tahun, kiranya Tuhan yang memberkati. Baik Gisela Natania Tuhan 27 April, Jedediah Vanuel 28 April Tuhan. Ibu Pendeta Johanna Jacoba Peter 29 April Tuhan. Ibu Ruth Esther 30 April Tuhan. Bahkan Bapak Hari Santoso 1 Mei. Bapak, kami menaikkan doa kiranya Tuhan Engkau yang melepaskan berkat dengan kesehatan, panjang umur dan sejahtera. Diberkati semua keluarga, usaha, pekerjaan, pendidikan, kesehatan Tuhan. Kami menyatukan hati berdoa, melepaskan berkat ini Tuhan di hari ulang tahunnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bagi jemaat-Mu juga Tuhan. Kalau ada yang sakit, ada yang lemah Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan. Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Bapa kami mohon berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Kau sembuhkan dan Kau pulihkan ya Bapa. Kami mohon berkat-Mu dalam nama Yesus. Kalau ada yang berbeban berat Tuhan, ada yang sedang bergumul, Tuhan Engkau berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Jemaat yang Tuhan kasihi, percayalah, Yesus berjanji akan memberikan kelegaan. Serahkanlah bebanmu, serahkanlah pergumulanmu. Tuhan, Engkau lihat jemaat-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan bagi jemaat-Mu Tuhan. Baik mungkin masalah dalam keluarga, masalah dalam perekonomian, usaha, pekerjaan, pendidikan, pertemanan Tuhan. Bapa, biarlah semua apapun Tuhan saat ini. Engkau beri kekuatan Tuhan. Curahkan berkat kasih karunia-Mu. Bapa kami minta Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada penghiburan, ada kekuatan dan diberi jalan keluar Tuhan. Kami mohon berkat ini Tuhan. Ketika kami Tuhan berkata tidak bisa Tuhan melakukannya Tuhan, maka Engkau akan turun tangan Tuhan. Membuka jalan bagi jemaat-Mu Bapa. Kami berdoa mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan berkatilah juga pada saat ini Tuhan. Untuk setiap Tuhan keluarga-keluarga dimanapun berada, tetap ada di dalam berkat pemeliharaan Tuhan, di dalam kebersamaan Tuhan, membangun kebersamaan, sehingga Tuhan ada di dalam sukacita dan kebahagiaan Tuhan yang boleh Kau sediakan ya Bapa. Hidup di dalam kerukunan, kebersamaan satu dengan yang lainnya Tuhan. Saling menerima, saling memaafkan, saling mengampuni, saling memberkati Tuhan.
dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Berkati ya Bapak, kami serahkan semua ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan menyerahkan juga Tuhan untuk keluarga hamba-hambamu. Berkati Tuhan pada saat ini dimanapun berada. Tuhan, kami melepaskan berkat, baik Tuhan untuk hambamu Pak Bobi, berkati Tuhan, Sri berkati Tuhan. Untuk semua juga rekan-rekan sepelayanan yang ada, pengurus pengerja tetap diberi kesehatan, kesetiaan di dalam melayani Tuhan. Selagi kesempatan ini ada Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk keluarga Tuhan, untuk hamba-hambamu baik Ibu Ruth Pinta, Pak Daud Sukamto Tuhan, Ibu Abigail, Sundari Chandra berkati Tuhan. Khususnya juga buat Bapak dan Ibu Gembala Tuhan. Engkau memberkati Tuhan dengan kesehatan, memberkati Tuhan dengan berkat kasih karuniamu Tuhan. Kami lepaskan berkat ini bahkan untuk semua keluarganya, anak mantu, cucunya Tuhan. Ada dalam berkat pemeliharaan Tuhan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih bersyukur. Bagi bangsa kami Indonesia Tuhan berkati, khususnya Presiden kami Joko Widodo Tuhan berkati, dengan Wakil Presiden Tuhan dan seluruh menteri-menterinya dalam mengambil keputusan-keputusan Tuhan. Biarlah semua Tuhan diberikan hikmat Tuhan sehingga semua ini boleh memberikan keadilan, kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini. Khususnya dalam masa-masa sulit Tuhan, masa pandemi ini. Kami melepaskan berkat ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami ucap syukur. Kami mengakhiri Tuhan pada pagi hari ini dan biarlah Engkau tilik bagi setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Engkau Allah yang maha hadir, omnipresent Tuhan, kiranya Kau melepaskan berkat satu persatu bagi setiap keluarga-keluarga dimanapun berada pada saat ini Tuhan. Marilah jemaat kita mengangkat tangan, kita menyerahkan semua ini kepada Tuhan dan kiranya Tuhan mengulurkan tangan dan melepaskan berkat buat kita semua. Bapa, perkenankan hamba-Mu melepaskan berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan berkenan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi shalom, damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya kita sambut katakan, amin. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransferkan melalui Bank OCBC NISP rekening 063 130415469 atas nama Gereja Kristen Nafiri Sion. Bagi jemaat yang memiliki beban doa, dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.